Baik, ini kita mulai aja kali ya. Untuk yang belum on cam mungkin berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi pertanian inovatif dengan tema pangan, gizi, dan kesehatan. Mungkin sebelumnya sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Dicukupkan untuk teknis pada pagi hari ini mungkin cukup hanya diskusi saja. Jadi nanti disampaikan terlebih dahulu dari kelompok pemasaran semuanya, dari semua anggota, kemudian baru dari tim penanya baru mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya, Bunga Fadila, sebagai moderator akan memberikan pernyataan awal. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Bahwa persoalan makanan rakyat adalah persoalan hidup dan matinya bangsa, sehingga pangan merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan data, ada sekitar 8,9% dari populasi dunia kelaparan saat ini. Bahkan ketahanan pangan global Indonesia berada pada posisi 62 dari 113 negara. Pangan berkaitan dengan kebutuhan gizi dan kesehatan masing-masing individu yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, peningkatan daya tahan tubuh, dan lain-lain. Baik, dipersilakan untuk kelompok pemasaran untuk memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Baik, masuk. Berdasarkan pengertian pangan dan kepentingan pangan bagi kehidupan manusia, Indonesia memiliki sistem pangan seperti yang menjadi fondasinya yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, yang diharapkan mencapai tujuan ketahanan pangan nasional dan keamanan pangan, dan diharapkan juga membuahkan hasil individu dan masyarakat yang dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, pengertian dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan keamanan pangan itu apa sih? Yang pertama, kedaulatan pangan. Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Selanjutnya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan yaitu di mana kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, dan merata. Sedangkan keamanan pangan yaitu kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Tubuh manusia itu memerlukan zat gizi. Zat gizi itu ada air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat gizi sebagai penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Zat gizi sebagai pembangun sel yaitu protein, dan zat gizi pengatur yaitu vitamin dan mineral. Nah, kenapa sih kita harus memerlukan gizi yang seimbang? Yaitu sebagai pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan untuk melakukan suatu aktivitas kayak olahraga dan lain-lain. Pada saat ini di Indonesia
anak usia balita mengalami gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 17,7%. Hal ini bisa diatasi dengan meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Sekian dari presentasi dari kami. Mungkin yang lain dari kelompok pemasaran mau menyampaikan pernyataannya terlebih dahulu. Baik, karena tidak ada yang mau menambahkan, mungkin dari kelompok penanya ingin bertanya kepada tim pemasaran. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf karena saya mematikan kamera soalnya nggak stabil sinyalnya. Aku mau nanya, kan kalau pangan boleh tersebar di Indonesia tentunya harus punya kualifikasi kan, makanya ada BPOM. Nah, pangan yang baik untuk dimasukkan ke BPOM itu kayak gimana biar diterima sama BPOM? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin bisa dijawab dari tim pemasaran. Izin dijawab. Kalau menurut saya, pangan yang bisa diterima di BPOM itu bergantung pada keamanan pangannya itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, keamanan pangan itu kan yang menjamin suatu pangan terbebas dari hal yang membahayakan kesehatan, zat kimia yang berbahaya, benda yang dapat mengganggu, dan lain-lain. Jadi menurut saya yang layak masuk ke BPOM itu yang keamanan pangannya terjamin. Mungkin ada yang menambah. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, karena tidak ada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari tim penanya untuk tim pemasaran. Mungkin dari tim pemasaran ada yang mau mengajukan pernyataannya lagi, menambahkan pendapat.
Baik, izin menambahkan. Ya, ingin menambahkan tentang indikator ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu akan ada di mana semua orang setiap saat mempunyai akses terhadap. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di rumah tangga, yaitu ada ketersediaan pangan dari segi kuantitas dan kualitas, ada distribusi pangan, yaitu penyaluran pangan sampai ke tingkat melalui pasar atau non-pasar, bisa melalui subsidi raskin atau bantuan pangan. Lalu ada dari segi konsumsi, yaitu penyerapan gizi pada konsumen yang sangat dipengaruhi oleh keamanan pangan, mutu dan kandungan gizinya, serta tingkat pengetahuan atau literasi gizi pada konsumen. Sekian. Mungkin dari tim pemasaran ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, untuk dampak kurang gizi, menurunkan produktivitas karena status fisik yang buruk, menurunkan produktivitas karena rendahnya status pendidikan dan kecerdasan. Yang ketiga, tingginya pengeluaran untuk biaya kesehatan karena lebih mudah sakit. Sistem imun tidak berfungsi dengan baik. Yang terakhir, menurunkan angka indeks pembangunan manusia. Terus saya juga ingin menambahkan mengenai pola makan anak Indonesia. Yang pertama, mengalami perubahan, berkurangnya kebiasaan sarapan. Yang ketiga, makanan kurang beragam dan tidak kenal pangan lokal. Yang keempat, lebih dari 30% kecukupan gizi mengandalkan ke makanan jajanan atau instan. Kecenderungan mengkonsumsi junk food. Yang terakhir, akibatnya banyak anak-anak Indonesia mengalami malnutrition dan mudah sakit. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataannya. Mungkin dari tim penanya ada yang ingin bertanya? Dipersilakan ya. Izin bertanya. Sekarang ini kan kayak banyak penyakit yang ditimbulkan dari kontaminasi pada makanan ya. Sementara masyarakat tuh masih kurang pengetahuan sama kesadaran dalam mengolah makanan dan pentingnya sanitasi. Dan kurangnya keterampilan ngolah biar makanan itu layak dikonsumsi. Nah, terus ada nggak sih metode yang aplikatif biar masyarakat tuh bisa sadar dalam menerapkan higienitas dan sanitasi? Terima kasih. Mungkin dari tim pemasaran mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Mungkin dari tim penanya kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan ya. Izin bertanya. Jadi di Indonesia kan ada salah satu permasalahan gizi itu stunting ya. Terus itu tuh ada nggak sih penyebab atau faktor tertentu yang menjadi indikasi masalah gizi kronis tersebut? Kemudian di Indonesia sendiri bagaimana mengatasi permasalahan gizi tersebut, masalah gizi stunting tersebut? Ada nggak sih langkah-langkah preventif gitu dalam mengatasi stunting tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari tim pemasaran yang menyampaikan materi bisa menjawab. Saya Novia, izin menjawab pertanyaan mengenai higienitas makanan.
Nah, salah satu faktor yang mengaruhi ketahanan pangan rumah tangga itu termasuk tingkat pengetahuan atau literasi gizi konsumen. Nah, hendaknya literasi gizi konsumen ini kita tingkatkan lagi dengan memberikan sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya pangan yang higienis dan memenuhi keamanan pangan. Selain dari selain dari konsumen yang kita edukasi, kita juga harus mengedukasi produsen yang menyediakan makanan tersebut dengan menyarankan agar makanan tersebut lulus uji BPOM. Nah, mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan. Menambahkan untuk pertanyaan sudah terjawab. Selain menyarankan produsen untuk meluluskan makanannya di BPOM, prinsip-prinsip higien sanitasi yang harus diterapkan pada produsen-produsen makanan, yaitu yang pertama, dapur yang memenuhi persyaratan berdasarkan Kemenkes nomor 942 tentang persyaratan higien sanitasi makanan jajanan. Yang kedua, peralatan masak harus mudah dibersihkan, tidak boleh mempunyai sudut atau berlekuk, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memasak. Yang ketiga, wadah penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih. Dan yang terakhir, penggunaan APD seperti apron, penutup rambut, sarung tangan, masker, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan yang start tadi ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin aku mau jawab pertanyaan yang kedua tadi ya. Penyebab gizi stunting di Indonesia itu ada karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Nah, ini tuh bisa diatasi dengan meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia dan pendistribusian pangan gitu. Oke, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Nur Hayati tadi yang perihal stunting? Izin menambahkan, stunting dapat dicegah melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan MPASI. Orang tua juga diharapkan membawa balitanya secara rutin ke posyandu untuk memenuhi kebutuhan imunisasinya. Kemudian orang tua juga diharapkan memenuhi kebutuhan air bersih, meningkatkan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungannya, dimulai dari keluarganya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari yang tadi bertanya, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, cukup. Untuk Sekar, apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Paling itu ya, kayak edukasinya tuh bagaimana contoh konkretnya. Baik, mungkin bisa ditambahkan untuk tim pemasaran bagaimana cara edukasi yang baik dalam mengatasi hal tersebut ya. Mungkin edukasinya bisa melalui iklan di televisi ya mungkin. Jadi kayak Kementerian Indonesia bikin iklan kayak gimana sih caranya, apa sih gizi yang baik itu, kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, atau langkah kecil yang bisa kita lakukan itu seperti memberitahu adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk mulai mengonsumsi makanan yang bergizi, menghindari keseringnya mengonsumsi makanan jajanan di luar, membawa bekal ke sekolah atau ke tempat bekerja. Pokoknya kita bisa mulai dari keluarga dulu. Nanti keluarga kita bisa mengedukasi orang lain lebih banyak lagi.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Sekar? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh diajukan? Izin bertanya, aku mau nanya, kira-kira gimana caranya ketahanan pangan ini bisa menyebar secara merata di Indonesia? Secara Indonesia itu kan merupakan negara kepulauan, jadi bagaimana agar ketahanan pangan tersebut bisa menyebar rata di seluruh daerah di Indonesia? Terima kasih. Untuk tim pemasaran, apakah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Baik, mungkin ditampung dulu ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin diajukan. Persilakan. Izin tanya. Sebelumnya mohon maaf off-cam karena sinyalnya lagi jelek. Pertanyaannya, gimana cara mengatasi ketahanan pangan pada masa pandemi seperti saat ini, sedangkan pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB, di mana di dalam kebijakan itu masyarakat diminta untuk mengurangi kontak fisik dalam melakukan pekerjaan di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ingin dijawab? Jawab terkait pemerataan ketahanan pangan di Indonesia sendiri, pemerintah kita sebetulnya sudah menjalankan satu program untuk pemerataan pangan di Indonesia, yaitu yang seperti sudah dibahas oleh kita sebelumnya, program Food Estate. Nah, program Food Estate ini itu kan menyebarkan penanaman pangan di seluruh pulau, dan yang sudah terlaksana itu ada di Kalimantan dan Sumatera, dan di Papua dan Nusa Tenggara sudah pernah dilakukan, namun masih terdapat kendala. Nah, itu juga program tersebut berkaitan dengan dampak COVID ini. Jadi selama program tersebut berjalan dengan baik, maka kedepannya ketahanan pangan di Indonesia akan menyebar luas, merata, dan dampak COVID ini bisa tertutupi. Mungkin dari teman-teman saya dan Mungkin yang lain dari tim pemasaran ada yang ingin menambahkan? Ingin menjawab untuk ketahanan pangan di pandemi saat ini, Kementerian Pertanian itu udah melakukan agenda SOS atau dengan cara menjaga stabilitas harga pangan dan membangun buffer stock. Nah, selain itu mereka juga memberikan kayak bantuan sosial di daerah defisit atau memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang tadi bertanya, apakah sudah cukup jawabannya atau bagaimana?
Untuk Zahra, apakah sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup jawabannya? Iya, cukup. Baik, terima kasih. Untuk Ratna Ningsi, apakah sudah cukup jawabannya dari tadi? Sudah cukup. Terima Baik, kasih. terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain atau pertanyaan terakhir? Izin bertanya, apakah ada SOP khusus untuk industri pengolahan pangan di masa pandemi seperti ini? Baik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab ya sama tim pemasaran. Mungkin bisa langsung dijawab. Izin menjawab, mungkin untuk SOP ketahanan pangan di masa pandemi ini, sepertinya tidak ada, jadi hanya cukup mematuhi protokol kesehatan yang ada. Itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah cukup? Andre? Iya. Baik, untuk diskusi pada hari ini dicukupkan. Jadi kesimpulannya adalah pangan, gizi, dan kesehatan itu saling berkaitan satu sama lain, apalagi terutama pada saat pandemi ini. Jadi kita harus tetap memperhatikan bagaimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pangan baik dari masing-masing wilayah, sehingga nantinya kebutuhan gizi dari masing-masing individu, baik yang dari yang masih kecil sampai sudah dewasa itu terpenuhi. Mungkin selanjutnya dari tim penilai bisa memberikan penilaiannya terhadap baik dari tim pemasaran maupun tim penanya. Iya, saya mau izin menilai ya dari tim penilai. Nilainya itu A, B, sampai A, yang mana sudah aktif baik dari tim penanya maupun tim pemasaran. Untuk tim pemasaran juga sudah menjelaskan dengan data-data dan mampu menjelaskan setiap pertanyaan yang disampaikan oleh tim penanya. Topik yang disampaikan juga sudah sesuai dengan materi, sedangkan untuk tim penanya sudah bagus, pertanyaannya berbobot, seperti mempertanyakan suatu permasalahan-permasalahan sehari-hari yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan saat ini. Terima kasih. Baik, saya juga izin memberikan penilaian. Untuk tim pemasaran sudah bagus, materinya sesuai dengan tema, pernyataannya juga didukung dengan data-data, tapi mungkin terlihat ada beberapa anggota yang lebih dominan daripada yang lain. Sementara untuk tim penanya, pertanyaannya sesuai dengan materi, terus juga cukup berbobot. Mungkin tidak ada yang belum bertanya ya tadi.
Mungkin seharusnya bagi tim pemasaran pembagian materinya bisa lebih rata lagi, sementara untuk tim penanya dan tim pemasaran juga mungkin bisa lebih aktif lagi. Itu saja dari saya. Baik, saya juga izin memberikan penilaian. Dari apa yang disampaikan oleh Putri dan juga Aisyah, saya setuju. Saya hanya ingin menambahkan dari segi efisiensi waktu. Dari tim pemasaran maupun tim penanya, seharusnya jeda waktunya dikurangi ya, karena waktu diskusi kita juga terbatas. Terima kasih. Baik, mungkin ada tim penilai yang mau menambahkan lagi. Oke, saya ingin membacakan penilaian dari Haidar. Tim penilai, tim pemasaran membahas dengan data dan menyampaikan dengan jelas. Tim penanya sudah aktif bertanya kepada tim pemasaran, tapi melihat waktu yang dimiliki cukup lama, seharusnya bisa lebih aktif. Itu penilaian dari Haidar. Mungkin penilaian dari saya sama juga seperti teman-teman yang lain dari tim penilai. Ini tadi waktunya di awal mungkin cukup agak kosong, cuman kita kurang memanfaatkan waktu dengan baik, jadi kosong diskusinya. Tapi overall dari kedua tim juga udah lumayan baik, sudah cukup aktif, dan pertanyaan-pertanyaan diajukan juga cukup berbobot. Data-data yang diberikan juga data-data yang benar-benar real. Baik, terima kasih untuk semuanya untuk diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari tim penilai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.